Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang diksi dan kata. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifa Siti Aulia dengan NIM 81114202799 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Agnes Stefania Tabris dengan NIM 811420292. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa dengan nomor induk mahasiswa 811420278. Halo, perkenalkan nama saya Sheila Taya Nabila Cedi dengan NIM 811420260. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwiani Kusumaningrum dengan NIM 81114202277. Saya Elizabeth Yunita Krisnawati dengan NIM 81114202273. Saya Sukma Anggiarini, NIM 81114202281. Halo, perkenalkan namaku Gina Alzayan dengan NIM 81114202288. Di sini saya akan menerangkan materi tentang diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras. Diksi digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Diksi dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada para pembaca atau pendengarnya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang fungsi diksi. Fungsi diksi sendiri untuk memperoleh keindahan guna, menambah daya ekspresivitas, untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah, untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut. Dengan diksi ini, maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dalam penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dengan pembaca. Selain itu, bertujuan juga untuk memperindah kalimat. Pengarang atau penulis juga bisa membuat cerita itu menjadi lebih runtut. Lalu kemudian syarat pemilihan kata dalam diksi. Syarat ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata diperhatikan yaitu kaidah kelompok katanya, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, dan kaidah karang mengarang. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat seperti ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dimengerti atau dipahami. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis diksi. Berdasarkan leksikal, diksi dibedakan berdasarkan makna leksikalnya. Makna leksikal merupakan makna jenis-jenis kata yang bersifat konkret dan denotatif serta belum mengalami perubahan bentuk. Diksi berdasarkan leksikalnya dibedakan menjadi beberapa macam lagi, diantaranya yang pertama ada sinonim. Sinonim disebut juga padanan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contoh dari kata sinonim adalah pandai dan pintar. Contoh kalimat yang menggunakan sinonim yang pertama, biru menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Contoh kalimat yang kedua, biru menjadi anak yang paling pintar di kelas karena rajin belajar. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda pada pilihan kata pandai dan pintar, namun keduanya tetap memiliki makna dan pemahaman yang sama. Yang kedua adalah antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contoh kata antonim adalah besar yang lawan katanya adalah kecil. Contoh kalimat yang menggunakan antonim yang pertama, karena rajin belajar, biru selalu mendapatkan nilai yang besar. Contoh kalimat yang kedua, jika biru tidak rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang kecil. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata yang berlawanan, maka makna yang disampaikan pun menjadi berbeda dan berlawanan.
Yang ketiga adalah polisemi. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya sama, namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Contoh kalimat penerapannya. Yang pertama, Tony dan Nina memiliki hubungan darah. Contoh yang kedua, kakinya mengeluarkan darah karena terkena pecahan beling. Kata darah tersebut memiliki ejaan dan lafal yang sama, namun memiliki arti yang banyak dan berbeda-beda. Yang keempat adalah homograf. Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan lafalnya berbeda. Contoh kalimat penerapannya, yang pertama, pagi hari tadi aku sarapan buah apel. Contoh kalimat yang kedua, setiap pagi sebelum masuk kelas, anak-anak harus apel terlebih dahulu. Kata apel pada kalimat pertama diucapkan dengan lafal yang sama seperti kata me pada kata memukul, dan memiliki arti nama buah apel. Sedangkan kata apel pada kalimat kedua dilafalkan seperti melafalkan ejaan huruf L dan memiliki arti kumpul. Selanjutnya adalah homonim. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda, namun lafal atau pengucapan dan ejaannya sama. Contoh kalimat penerapannya. Yang pertama, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah karena hujan turun. Contoh kalimat yang kedua, suasana ruang UGD sangat genting karena terdapat korban kecelakaan dalam keadaan kritis. Kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atap atau genting. Sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat atau mendesak. Yang selanjutnya adalah homofon. Berbeda dengan homonim, homofon memiliki lafal yang sama, namun makna dan ejaannya berbeda. Contoh kalimat penerapannya yang pertama, aku rindu masa remaja saat masih sekolah dulu. Contoh kalimat yang kedua, masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata masa dan masa yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan dan artinya yang berbeda. Kata masa pada kalimat pertama memiliki makna saat atau waktu. Sedangkan kata masa pada kalimat yang kedua memiliki makna kumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah hiponim. Hiponim adalah kata yang maknanya telah tercakup dalam kata lainnya. Contohnya, salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Yang selanjutnya adalah hipermin. Hipermin adalah kata yang telah mencakup makna lain. Contohnya, kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Materi selanjutnya adalah materi tentang kata. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna. Kata terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata juga terdiri dari satu akar kata yang tanpa atau dengan beberapa afiks. Dari gabungan kata ini dapat dibentuk frasa, klausa, atau kalimat. Saya akan menjelaskan kata berdasarkan bentuk. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari pembentukan kata turunan atau kata imbuhan. Contohnya adalah makan, minum, pulang, dan pergi. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang telah mengalami perubahan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal yang biasa disebut prefiks atau awalan, di tengah yang biasa disebut infiks atau sisipan, dan yang di akhir yang biasa disebut surfiks atau akhiran. Contohnya, pada kata dasar getar apabila diberi imbuhan di awal, maka akan menjadi bergetar. Kemudian, apabila diberi imbuhan di tengah, akan menjadi gemetar. Kemudian, apabila diberi imbuhan di akhir, menjadi getaran. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami pengulangan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, pada perulangan keseluruhan adalah rumah-rumah, bunga-bunga, dan pohon-pohon. Kemudian, contoh dari perulangan sebagian adalah lelaki, leluhur, dan tetangga.
Yang keempat, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda menjadi suatu arti baru. Contohnya adalah matahari, kacamata, dan kereta api. Selanjutnya ada kelas kata. Kelas kata dibagi jadi 7. Ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, lalu kata tugas, dan yang terakhir adalah numeralia. Yang pertama yaitu nomina atau kata benda. Merupakan nama dari seseorang, tempat, ataupun benda. Misalnya adalah buku, lalu sekolah. Yang kedua ada verba atau kata kerja. Merupakan kata menyatakan suatu pekerjaan. Misalnya adalah membaca, berlari. Nah, kata verba dibagi jadi 3. Ada verba transitif, verba intransitif, dan yang terakhir adalah pelengkap. Bedanya verba transitif dan intransitif yaitu kalau verba transitif, kalimatnya itu dapat diubah menjadi kalimat pasif dan juga memerlukan objek. Sedangkan verba intransitif tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif dan tidak memerlukan objek. Contoh dari kalimat verba transitif yaitu anak itu membunuh orang tuanya. Dapat dipasifkan menjadi orang tuanya telah dibunuh oleh anak itu. Nah, kalau verba intransitif, contohnya adalah meninggal dunia. Orang tuanya telah meninggal dunia. Kata meninggal dunia di sini tidak dapat dipasifkan seperti verba transitif. Nah, yang terakhir ada pelengkap. Contohnya yaitu berumah. Nah, yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Merupakan kata menjelaskan suatu sifat dari benda ataupun seseorang. Misalnya yaitu keras. Yang keempat ada adverbia atau kata keterangan. Merupakan suatu kata memberikan keterangan pada kata yang bukan kata benda. Contohnya adalah sekarang. Yang kelima ada pronomina. Pronomina dibagi jadi 5. Yang pertama ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, kepunyaan, dan yang terakhir adalah penunjuk. Contoh dari kata ganti orang pertama adalah aku, orang kedua adalah Anda, orang ketiga adalah mereka. Lalu kata ganti kepunyaan adalah katanya, dan yang terakhir kata ganti penunjuk adalah ini. Yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang menunjukkan suatu angka atau menunjukkan urutannya dalam suatu deretan. Nah, numeralia dibagi jadi 2, ada angka kardinal dan ada angka ordinal. Angka kardinal itu dinyatakan dalam bilangan bulat, sedangkan angka ordinal dinyatakan dalam suatu posisi. Contoh dari angka kardinal yaitu 12, sedangkan angka ordinal adalah ke-12. Nah, yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas merupakan kelompok kata yang tidak memiliki makna, namun dia memiliki suatu makna gramatikal, yang mana maknanya bisa berubah-ubah. Nah, kata tugas dibagi itu jadi 4. Ada preposisi, ada konjungsi, ada artikula, dan yang terakhir ada interjeksi. Preposisi atau kata depan merupakan kata yang dalam kalimat biasanya itu dilanjutkan dengan nomina atau pronominal. Contohnya adalah kata di. Nah, yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dibagi jadi 4. Ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan yang terakhir adalah antar kalimat. Konjungsi koordinatif contohnya adalah kata dan. Contohnya adalah kata aku dan dia. Yang kedua ada konjungsi korelatif yaitu maupun bla bla, baik bla 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 maupun bla bla bla. Contohnya adalah baik aku maupun dia sangat rajin. Yang ketiga ada konjungsi subordinat. Contohnya adalah jika. Aku tidak akan menyesal sekarang jika aku berusaha di awalnya. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat. Contohnya adalah kata bahkan. Remaja saat ini mulai seringkali ditemukan sudah tidak lagi menyukai tarian tradisional. Bahkan mereka lebih suka tarian yang berasal dari luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada kata artikula. Kata artikula itu kata yang tidak mempunyai arti tetapi menerangkan nomina yang biasanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu hal. Contohnya adalah kata yang. Kata yang itu tidak memiliki arti, namun seringkali kata yang ini dipakai untuk dalam kalimat Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang keempat adalah kata interjeksi. Kata interjeksi itu merupakan suatu kata untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Kata interjeksi itu dibagi jadi 10. Ada kata interjeksi kejijian, kekesalan, kekaguman, kesyukuran, harapan, kekagetan, panggilan, ajakan, makian, dan yang terakhir adalah keheranan. Dimulai dari kejijian. Contohnya adalah kata ih.
Ih, lihatlah baju itu, lusuh sekali. Yang kedua adalah kekesalan. Contohnya adalah celaka. Celaka, aku lupa membawa tugasku. Yang ketiga ada kekaguman. Contohnya yaitu wah. Wah, indah sekali bunga itu. Yang keempat ada kesyukuran. Contohnya adalah untung. Untung saja aku sudah mempersiapkannya dari kemarin. Yang kelima adalah harapan. Contohnya semoga. Semoga saja aku lulus tes kali ini. Yang keenam ada keheranan. Contohnya adalah aduh, bagaimana ini? Yang ketujuh ada kekagetan. Contohnya adalah astaga. Astaga, aku melupakan semua tugas-tugasku. Yang kedelapan ada ajakan. Contohnya adalah kata mari. Mari kita makan bersama-sama. Yang kesembilan adalah kata panggilan, yaitu hai, selamat datang. Dan yang terakhir adalah makian. Contohnya adalah bodoh. Bodoh sekali anak itu, tidak ada belajarnya. Klasifikasi kata. Klasifikasi kata atau biasa disebut dengan jenis kata adalah golongan kata yang mempunyai kesamaan bentuk, fungsi, dan perilaku sintaktis. Klasifikasi kata dibagi menjadi dua, yaitu kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas terbuka yang pertama dapat berkembang atau justru berkurang seiring waktu. Berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat untuk suatu bahasa, kata itu bisa saja berkembang menjadi lebih baku atau justru hilang di masa yang akan datang. Misal, kata buah. Kata buah bisa aja hilang dalam bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua adalah terjadi karena proses morfologi dari kata tersebut. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain. Misalnya karena afiksasi. Afiksasi itu sendiri adalah pengimbuhan. Proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan imbuhan pada bentuk dasar. Misalnya kayak kata dasar main ditambahi dengan kata ber, menjadi bermain. Atau makan bisa ditambahi dengan kata imbuhan memakan. Lalu yang kelas tertutup, yang pertama adalah tidak dapat membentuk kata baru. Maksudnya di sini itu kata tersebut tidak bisa diberi imbuhan gitu loh. Misalnya kayak konjungsi dan itu nggak bisa ditambah imbuhan lagi. Masa mau diberi kata imbuhan ber dan gitu kan nggak mungkin banget gitu loh. Jadi begitu. Di sini saya akan menjelaskan syarat pemilihan kata. Yang pertama adalah makna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Sering juga disebut makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna kata makan seperti ini adalah makna denotatif. Selanjutnya, makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Yang kedua adalah makna umum dan khusus. Makna umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, makna khusus berarti makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Yang ketiga adalah kata abstrak dan konkret. Kata abstrak, kata yang tidak mudah diserap panca indera. Kata konkret, kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera. Yang keempat, sinonim, persamaan kata atau persamaan makna. Yang kelima adalah kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah, kata-kata logis dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya digunakan kaum terpelajar, terutama dalam tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, serta diskusi-diskusi khusus. Selanjutnya, kata populer digunakan dalam komunitas sehari-hari. Sekian. Baik teman-teman, sekarang kita masuk dalam bagian kesalahan dalam pembentukan kata dan pemilihan kata. Nah, di sini diksi atau pilihan kata yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, kita sering tidak sadar atau bahkan kita tidak tahu cara penggunaannya. Sering sekali kata yang kita gunakan itu salah dalam hal pembentukan kata. Nah, di sini saya ada beberapa contoh pembentukan kata
yang seringkali kita salah dalam pembentukannya. Yang pertama, yang nomor 1 adalah penanggalan awalan me. Nah, di sini penanggalan awalan me jika pada suatu judul surat kabar itu masih diperbolehkan. Namun dalam teks beritanya, dalam deskripsi beritanya, awalan me haruslah eksplisit. Untuk contohnya seperti misalnya judul surat kabar, judul berita, yaitu pemerintah luncurkan kebijakan baru penanganan COVID-19. Atau misalnya Amerika luncurkan pesawat militer ke daerah perbatasan. Seperti itu masih sering kita dengar ya di berbagai media, dan itu masih boleh. Namun untuk di dalam teks beritanya harus menggunakan awalan me. Sehingga yang benar adalah, misal contohnya, pada hari ini Amerika Serikat meluncurkan sejumlah pesawat ke daerah perbatasan. Jadi untuk judul tidak perlu menggunakan me, tidak apa-apa. Tapi di bagian deskripsi beritanya, dalam konteks beritanya itu harus menggunakan awalan me. Jadi bukan luncurkan tapi meluncurkan. Nah, yang nomor 2 sekarang penanggalan awalan ber. Di sini kata-kata yang berawalan ber sering tidak menggunakan awalan ber. Padahal awalan ber harus dieksplisitkan atau disebutkan secara jelas. Seperti misal contohnya sampai jumpa lagi. Nah, kita tidak sadar ternyata bentukan kata seperti itu tuh salah. Bentukan kata yang benar adalah sampai berjumpa lagi. Perbedaannya adalah kata yang pertama merupakan kata benda dan kata yang kedua merupakan kata kerja. Seperti contoh yang lain adalah misal tanya menjadi bertanya. Kata tanya itu merupakan kata benda, mendapatkan awalan ber sehingga menjadi bertanya, sehingga menjadi bertanya itu menjadi kata kerja. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah selanjutnya peluluhan bunyi kata awalan huruf C. Kata dasar yang diawali huruf C sering menjadi luluh apabila mendapatkan awalan me. Padahal tidak seperti itu. Jadi kata dasar yang diawali oleh huruf C dan mendapatkan imbuhan awalan me itu tidak perlu luluh. Seperti misal contohnya yang sering salah itu, misal contohnya saya sedang menyuci mobil. Nah, menyuci mobil, menyuci itu kan kata dasarnya adalah cuci, mendapatkan awalan imbuhan me. Nah, di sini salah karena kata dasar cuci yang diawali huruf C mendapatkan awalan imbuhan me itu menjadi luluh, itu menjadi salah. Yang benar adalah saya sedang mencuci mobil. Jadi bukan menyuci tapi tetap mencuci. Jadi kata dasar yang diawali huruf C jika mendapatkan awalan imbuhan me itu tidak perlu luluh, tetap menggunakan huruf C. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah penyengauan kata dasar. Nah, di sini penyengauan kata dasar adalah adanya gejala penyengauan bunyi awal kata dasar. Penggunaan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Nah, akhirnya pencampuran antara ragam lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaian. Di sini seperti contohnya kata nyopet, mandang, nulis, nabrak, dan lain-lain. Kata yang betul adalah dengan menggunakan awalan sehingga menjadi menyopet, menulis, menabrak, dan sebagainya. Jadi, adanya pemotongan antara awalan dengan bentukan kata dasar, akibat awalan itu seperti awalan me bertemu sapu menjadi menyapu, dan penyengauan kata dasar menjadi nyapu. Jadi misal ada kata dasar, tadi kata dasar sapu mendapatkan awalan me, sehingga menjadi menyapu. Nah, penyengauan kata dasar ini merupakan pemotongan dari awalan me yang menempel dengan kata dasar sapu, menyapu, sehingga disingkat, diringkas ini menjadi nyapu. Nah, ini kan sering kita gunakan atau sering kita temui dalam sehari-hari yang kita gunakan percakapannya. Nah, selanjutnya nomor 5 adalah kata dasar yang diawali huruf oleh KTSP. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu kan, tidak asing lagi dengan materi ini karena pada tes UTBK kemarin materi ini ada di dalam materi pemahaman bacaan dan menulis. Jadi kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P jika diawali sebuah awalan me atau P harus luluh. Kalau tadi yang di atas kata dasar yang diawali huruf C jika mendapatkan awalan me itu tidak perlu luluh. Nah, tetapi ini
kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P jika mendapatkan awalan M atau P itu harus luluh. Ini seperti contohnya misal huruf K. Kata mengkaitkan itu salah, yang benar adalah mengaitkan. Jadi K-nya itu menjadi luluh. Kemudian contoh T, mantaati itu salah, yang benar adalah menaati. T-nya juga luluh. Kemudian yang S itu mensejahterakan, itu salah, yang benar harusnya menyejahterakan. S-nya juga luluh. Kemudian yang P seperti contohnya mempercayai. Nah, mempercayai itu ternyata salah, yang benar adalah memercayai. Huruf P-nya itu luluh, bukan mempercayai tapi memercayai. Kemudian yang nomor 6 selanjutnya adalah awalan ke yang salah penggunaannya. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan tersering diberi awalan ke. Nah, hal itu disebabkan kurangnya kecermatan dalam pemilihan awalan atau kurang tahu cara penggunaannya. Nah, contohnya itu pengendara itu terjatuh karena ketabrak mobil. Kata yang benar, pengendara itu terjatuh karena tertabrak mobil. Nah, kesalahan seperti ini sebenarnya itu jarang ditemui, tetapi sesekali kita pernah mendengarnya atau bahkan kita menggunakannya. Nah, perlu diketahui awalan ke itu hanya dapat menempel pada kata bilangan atau menunjukkan suatu urutan. Misal juara ke-1, juara kedua, atau ini merupakan urutan ketiga atau dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemakaian akhiran ir. Nah, pemakaian kata akhiran ir ini seringkali digunakan dalam bahasa sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia yang baku, untuk akhiran ir itu yang benar adalah asi atau isasi. Nah, ini contohnya misal saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Nah, ternyata kata mengkoordinir itu salah. Yang benar adalah saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Jadi mengkoordinir itu salah karena akhirannya mendapatkan akhiran ir, yang benar adalah mengkoordinasi. Atau contoh yang lain misal kata meminimalisir. Nah, kita tidak sadar ternyata kata meminimalisir itu salah. Yang benar adalah meminimalisasi. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, materi tentang diksi dan kata yang dapat kami dari kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.